Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten Pikun, Pikiran Dukun. Oke, balik lagi dengan gua Hilmi Kazimi Lubis, dan di sini ada Gua Nurul Iksani, gua Muhammad Rafli. Balik lagi di konten Pikun, Pikiran Dukun. Nah, di konten Pikun kali ini kita akan ngebahas cerita dari teman kita nih, yang namanya Mas Rafli. Dia itu baru mendaki di mana? Gunung Lawu. Di Gunung Lawu. Jadi mau tahu kelanjutan ceritanya gimana? Saksikan Pikun episode berikut ini. Oke, gimana awalnya nih ceritanya Mas Rafli? Gua maksudnya kapan ngedaki ke Gunung Lawu itu? Gua awalnya tuh naik gunung sekitar bulan Juli apa Juni gitu di tahun yang lalu. Gue tuh naik, awalnya tuh gue udah rencana sama temen gue dari bulan berapa mingguan gitu. Gue niatnya mau naik ke gunung yang ada di Jawa Timur. Oke. Itu gunungnya yang deket Bromo, apa tuh namanya? Argopuro. Bukan. Apa tuh? Kelut. Bukan. Gunung apa? Yang di Malang tuh, yang di Malang. Gunung Batu. Gunung apa? Pokoknya ada salah satu di situ di Jawa Timur. Nah, karena waktu itu erupsi. Jadinya tuh dia nggak dibuka-buka. Akhirnya gue pindah Semeru. Nah, ke Gunung Semeru niat awalnya. Karena nggak dibuka-buka karena erupsi, akhirnya gue pindah ke Gunung Lawu. Oke, jadi ini ceritanya tentang pendakian ke Gunung Lawu ya. Oke. Oke, terus lanjut Terus gue berangkat berdua sama temen gue. Yang satu temen gue rumahnya di Jakarta, gue di Depok. Gue berangkat tuh ke awalnya dari Pasar Senen ke Stasiun Sragen. Oke. Nah, di situ tuh gue nginep pertama di rumah. Berarti via kereta ya? Iya, gue via kereta. Sorry bang, gue ini stasiun Sragen nggak ada bang, ada stasiun Solo. Ada Stasiun Sragen. Ada, oke. Setting dulu dong coba. Ya bang. Gue turun di Stasiun Sragen, terus gue dijemput sama saudaranya temen gue. Jadi itu gue tidur di sono. Nah, terus gue tidur, prepare tuh malamnya. Besoknya berangkat tuh sekitar jam 11 siang. Oke, jam 11 siang. Ya. Mulai berangkat ke Gunung Lawunya. Iya, jam 11 siang. Itu via apa tuh bang? Gue naik di yang Cemor Sewu. Kan yang Sewu. udah tertinggi ya, yang udah 1000-an MPTL. Jadi gue naik dari Cemor Sewu itu sekitar jam 2 gue udah sampai. Udah Cemor Sewu, registrasi semuanya. Akhirnya gue naik jam 2:30. Terus pas gue naik awal-awalnya itu masih aman aja bang. Masih aman. Pas nian cuacanya rada gerimis, jadi gue berhenti dulu di shelter. Nah ini ada permulaannya nih kejadian gue Di shelter bawah. masih bawah bang. di pos sebelum pos 1 masih sebelum pos 1. Nah di situ ada kayak halaman, terus kayak ada sumur-sumurnya itu namanya apa itu? Sendang ya. Itu gue tunjuk, gue tanya. Sendangnya lu tunjuk. Iya, gue tunjuk itu apaan tuh, tempat apaan. Tapi emang kan katanya kalau misalkan kita naik gunung ya bang Ilmi ya, katanya kita nggak boleh kayak ngelakuin hal-hal yang kayak biasa kita lakuin di kota lah, ibaratnya kayak gitu. Jangan sembrono lah. Ya, jangan sembrono, apalagi kayak sumur yang Bang Rafli bilang tadi kan itu biasanya disebut sendang ya. Iya. Nah itu biasanya Dikeramatkan ya. Nah kononnya sih katanya biasanya buat mandi bangsa kayak gitu sih bang ini. Mungkin Bang Rafli nunjuk pas lagi ini kali lagi ada posisinya lagi. Nah, posisi sendangnya itu udah di pos 1 atau masih di shelter itu? Masih di kayak istilahnya itu kayak pos bayangan pos 1. Oh iya. Ya, jadi itu gue tunjuk, gue tanya kapan. Terus nggak lama baru hujan deras. Akhirnya gue di situ diem sekitar setengah jaman, habis itu naik. Nah sebelum pos 1
tiba-tiba kaki gue langsung nggak bisa gerak yang kanan, kayak kram. Langsung udah itu langsung kayak kaku gitu. Mau ke pos 1? Iya, padahal dikit lagi udah mau pos 1, ada di sebelah kanan. Oke. Nah, kram, nggak bisa jalan gitu, yang sebelah kanan doang. Terus setelah itu Habis istirahat dulu apa ya? Habis itu gue istirahat dulu sekitar 1 jaman di situ, dikasih minyak, diurutin sebentar. Habis itu ada mendingan, baru gue naik lagi. Naik sampai pos? Naik pos, ya lanjut, kan udah sampai pos 1. Gue naik lagi, lanjut ke arah pos 2. Itu naik berapa orang Bang Rafli? Gue bertiga. Lu bertiga ganjil ya? Nah, awalnya tuh emang sebelum berangkat emang sebenarnya nggak boleh ganjil. Cuman itu udah dibilangin berarti dari bawah? Iya, dari bawah. Cuman Nian, saudara temen gua, dia udah izin ke gurunya, katanya nggak apa-apa aman. Udah ditanderin dari awal berarti ya? Terus akhirnya tuh gue naik lagi ke pos 2. Pos 2 masih aman, cuman ada kayak berat gitu sebelah kanan. Sebelah kanan sini? Ya. Terus gue akhirnya sampai pos 2 itu udah jam 5-an. Jam 5, jam 4 sore. Udah sore itu. Berarti lu sampai atas yang habis pos 5, lu malam dong Bang? Enggak, gue pas besoknya Bang. Oh berarti lu dari tenda di pos berapa itu? Di pos 3. Oh berarti lu bermalam di situ? Bermalam di pos 3. Itu di jam 8 gue sampai pos 3. Jadi itu gue tiduran nggak di tenda. Gue tidurnya di pos ya. Soalnya udah dekat kan. Oh ya. Lahan. Jadi gue tidur di situ. Tidur masih aman, cuacanya emang dingin banget itu. Nah sekitar jam 11-an gue udah kedinginan, nggak kuat, udah semuanya double. Akhirnya gue tidur pakai sleeping bag, pakai SB. Nah di situ pas gue tidur gue nggak nyadar, kata temen gue nangis minta pulang. Oh lu kayak ngigo gitu? Iya, gue nangis minta pulang. Gue nyebutin emak gue, manggilin emak gue minta pulang. Gue nangis di situ. Cuman gue masih nggak sadar itu. Akhirnya. Tapi lu ngerasanya tidur aja gitu? Tidur. Oke. Gue ngigo. Terus akhirnya yaudah. Katanya rada lama juga itu gue ngigo. Gue minta pulang, gue nangis. Ntar berhenti, ntar ngigo lagi. Terus-terusan. Akhirnya gue bangun jam 8 pagi. Itu prepare mau naik ke atas. Air gedung itu. Iya. Terus akhirnya gue naik sekitar jam 8 pagi itu gue udah naik. Niatnya tuh temen gue bilang, lu mau ikut nggak, kaki lu kan lagi begini. Gue bilang, oh itu masih sakit? Masih sakit. Iya gue paksain, nggak apa-apa. Gue ngikut, daripada sia-sia kan. Udah jauh-jauh dari Depok ke inian. Lalu nggak nyampe atas, kan nyesek juga. Iya, rugi. Akhirnya lu paksain lah itu. Paksain. Cuman gue jalannya slow, pelan-pelan. Semuanya carrier semuanya gue taruh situ. Nah, tapi treknya itu gimana, Mas? Treknya itu udah bebatuan, nanjak terus, Mas. Nanjak yang bener nanjak atau masih ada landainya cuma dikit lah. Kalau lewat Cemorosewu. Oke. Jadi dia tuh di push, soalnya kan udah masuk ke atas ya kalau Cemorosewu ya. Jadi push naik terus. Tapi lu selain kejadian itu ada nggak kejadian-kejadian yang ngebuat lu merinding gitu selain kaki lu yang sakit itu? Nggak ada sih itu ya. Tapi ada pengalaman San. Kalau gua pernah ini doang sih Bang Iri. Ya gua emang pernah naik gunung ya. Cuman kalau pas di Lawu gue nggak pernah kejadian apa-apa sih Bang ini. Tapi gue pernah dengar juga dari kawan gue juga, katanya emang ada beberapa yang naik Gunung Lawu itu diganggu di pos di bawah Hargo Dumila itu kan ada Hargo Dalam itu ya. Nah Hargo Dalam itu katanya ada pasar bubra, pasar setan, pasar demit lah itu sebutannya. Nah di situ katanya emang banyak yang dibisikin, terus kadang ada suara rame di situ, kayak suara ada yang jual beli barang di situ. Nah itu sih. Berarti situasinya itu emang benar-benar kayak pada umumnya? Iya Bang, lebih rame. Konon katanya sih kalau misalkan kita bisa melihat orang-orang situ lagi warawiri, lagi kayak di pasar beneran.
biasanya kita di situ konon katanya ada yang ngomong juga, ada yang ditawarin barang Bang Ilmi. Nah di situ bentuknya tuh aneh-aneh Bang Ilmi, katanya ada yang bentuknya tulang, ada yang bentuknya kepala orang, kepala monyet, biasanya kayak gitu-gitu Bang Ilmi. Oke. Nah di situ yang dari kawan gue yang pernah ngalamin kejadian itu, biasanya sama dia ditukar sama uang recehan biar dia bisa balik ke alam semulanya. Oh berarti apa sih namanya ya? Itu udah dibantu-bantu dari pos juga sih Bang Ilmi biasanya. Kalau gitu apa yang namanya ya? Maksudnya kok dia bisa dengan uang recehan dia bisa keluar? Itu mungkin yang udah adatnya seperti itu kali ya, itu cara penanggulannya kayak gitu kali ya Bang Ilmi. Aku nggak tahu juga sih, cuman dari kawan yang cerita kayak gitu Bang Ilmi. Oke, itu sama di Gunung Lawu juga. Sama itu di Gunung Lawu, itu dia kejadian di pos 4 Bang Ilmi, yaitu di Argo Dalam itu. Tapi lewat situ enggak? Kalau itu kayaknya gue kurang tahu deh ya, kalau nama-nama iniannya posnya. Jadi gue asal lewat aja, soalnya kan gue bukan anak gunung juga, cuman kayak pengen aja. Oh iya, cuman ikut aja. Ya, cuman nggak kayak merhatiin gitu. Oke. Nah lanjut cerita yang tadi itu sampai pos berapa tuh? Itu pas sampai pos 3 kan gue prepare dulu, terus makan sebentar, baru gue berangkat naik ke atas. Itu sampai sono sekitar jam 1-an. Jam 1. Itu jalan slow. Siang. Ya jam 1 jam 2-an dah. Itu gue jalan slow, gue sono foto-foto. Itu pokoknya gue setiap perjalanan gue jalannya pelan karena di kaki ya. Di kaki, kakinya udah kayak berat, udah capek. Cuman kalau napas gue masih kuat, nggak capek gitu. Terus gue naik pelan-pelan, itu udah nggak ada kejadian apa-apaan, aman. Pokoknya kalau sampai atas cuma masalah di kaki. Gue naik foto-foto, terus sekitar jam 3-an, jam 3 jam 2 gue udah turun lagi. Kalau turun itu kan jalannya udah turun tuh ya, jadi gue bisa rada cepet. Akhirnya gue ke pos 4 buat makan dulu. Lu turun tuh pas di tanggal berapa? Jadi kan gue sekarang udah nih lagi istirahat yang kejadian itu. Besoknya itu gue berangkat, tapi semalam doang. Malam. Lanjut. Terus gue turun ke pos 4 yang Boyem ada di pos 4 ya? Boyem di pos 5. Oh di pos 5 atas ya. Yang jual makanan itu ya? Iya. Gue tapi nggak makan di Boyemnya, gue yang di ujungnya, soalnya di Boyem waktu itu lagi rame. Oh ada 2 ya? Ada dua dong. Ya modelan kayak gitu. Terus nanti kalau ke atasan lagi kita ke arah ke Punden ya, lagi. Pribadi mau nanya nih, sorry nih keluar dari jalur. Itu kalau dia kan ada yang jualan gitu ya, kayak gitu. Dia kalau ngambil makanannya gimana tuh, kan dia dari bawah. Itu biasanya digotong sama anak-anak sama ada porternya. Nah, emang khusus buat ngantri makanan. Terus Boyemnya itu kalau turun dari Gunung Lawu biasanya 1 tahun sekali, pas lebaran doang. Itu juga digotong sama anak-anaknya sama cucunya itu Bang. Kamu porter kadang. Iya. Oke, baru tahu nih gua. Lanjut. Udah gue makan dulu di situ di samping Boyem. Nggak lama habis makan gue langsung turun. Turun tuh sekitar udah jam di pos 3 yang pas gue naruh carrier itu. Terus sekitar jam berapa tuh? Jam 3 jam 4-an. Oke. Jam 3 sore. Iya. Nah, di situ gue prepare. Habis itu udah gue turun. Nah, pas turun itu kaki lebih berat lagi. Masih sama beratnya di kanan juga, cuman kiri juga. Jadi tapi lebih parah di sebelah kanannya. Nambah. Iya. Itu gue turun nggak cuma bertiga doang. Gue ada pendaki lain itu sekitar 3 orang juga. Dia sama anaknya 1 orang. Oh, jadi lu turun rame-rame? Ya, berenam. Oke. Berenam. Itu di pos 3 tuh sampai jam 3. Ya, enggak jam 4-an, jam 5. Terus lu turun ke bawah lagi tuh sekitar jam langsung udah nggak istirahat? Enggak, langsung prepare doang sebentar. Sampai restoran. Ya, sampai baru istirahat, baru besok paginya balik gitu. Pas lu turun ke bawah itu lu nggak ada kejadian apa lagi gitu? Ada kejadian kejadian anaknya yang pendaki lain
meninggal. Bukan meninggal. Dia kan jalan bareng. Kaki gue udah gak kuat tuh. Udah parah itu, udah benar-benar udah parah. Pas gue hampir mau ke pos 2, itu udah parah banget kaki gue. Udah kayak pengen nyerah, pengen manggil poster aja gue rasanya itu. Udah gak kuat. Gue minum ya Bang Ilmi ya? Minum. Terus? Nah pas sampai mau pos 2, anaknya kan bapak-bapaknya kan dia kan capek tuh ya, kayak udah ngap, dia jalannya pelan banget, tiba-tiba dia jalan sendirian Bang Hilmi. Anaknya? Iya jauh banget jalan sendirian, lurus aja. Akhirnya dikejar sama omnya. Ketemu udah tuh. Oke. Nah, terus gue jalan lagi tuh udah tambah parah. Udah gue disuruh sama omnya temen gue baca istighfar, baca doa, semuanya udah gue bacain. Pokoknya udah itu. Ini kanan tambah berat sama kiri. Udah bener-bener susah banget buat jalan. Nah, akhirnya tuh pas di pos 2 gue istirahat dulu sebentar. Oh, pas nyampe pos 2 jam tujuan, kan gue dari jam 4 tuh ya. Berarti dia santai banget banget lama ya? Santai jam ya? Iya. Karena mungkin emang kakinya udah nggak mendukung juga kali. Makanya dia jalannya santai. Makanya itu gue kayaknya dalam hati gue udah memang di porter aja. Cuman gue nggak enak sama omnya temen gue ini. Gue udah nggak enak tuh, udah gue paksa, gue paksa banget. Udah berat banget kaki. Akhirnya sampai pos 2 gue istirahat sebentar. Katanya disuruh buru-buru biar nggak terlalu malam. Akhirnya gue paksain lagi. Akhirnya sampai di base camp. Oh, sampai ke bawah. Iya, langsung di base camp. Cuman jalannya lama itu sekitar sampai jam 10-an sampai base camp. Itu udah benar-benar berat banget kaki gua. Udah jalan udah susah. Pas lu sampai base camp itu masih berat banget, masih sakit, berat. Terus yang paling parah sebelah kanan. Oke. Sebenarnya ada obatnya Bang Ilmi. Apa tuh? Kalau misalkan kita ibaratnya kita nanjak lawu nih, terus kita ibaratnya kita ngerasa ada yang diikutin atau ketempelan kayak gitu ya Bang Ilmi ya. Biasanya kita setelah turun dari base camp, barang-barang yang kita bawa ke atas kayak misalkan baju, celana, itu biasanya kita buang di jalur pelintasan Bang Ilmi. Oh begitu? Jalur pelintasan tuh ibaratnya kayak modelan kali, kayak modelan laut, kayak gitu. Jadi kayak perbatasan antara Jawa Tengah sama Jawa Timur. Emang harus ceritanya kayak gitu, ibaratnya kita kayak buang tulang lah. Buang sia. Tapi lu nggak ngelakuin itu? Gue ngelakuin. Lu buang baju itu ntar setelahnya kan udah gue sampai base camp, akhirnya gue pulang. Terus abis pulang gue istirahat. Pas besoknya baru gue ke rumah guru temen gue, rumah guru saudaranya temen gue. Oke. Ya jadi gue ke situ, gue ke rumahnya cuman dilihat doang, katanya ya ada kejadian aneh di kaki gue. Langsung tahu dia. Ya, dia langsung tahu. Terus akhirnya gue balik lagi ke mobil, akhirnya dia ngomong tuh saudara temen gue sama orang pintarnya ngomong, gue nggak tahu ngomong apa karena gue di mobil. Habis itu dia udah kelar ngomong, dia balik ke mobil, katanya gue ketempelan. Tapi banyak yang jayutan di sini. Banyak. Nah, cuma 1, 2, cuma 1, 2, 3. Nah, terus gue ke rumah gurunya itu malam. Pas besoknya tapi malamnya, karena gue kan istirahat dulu. Itu pas besoknya gue masih berasa itu. Nah, terus habis itu dia disuruh begadang. Gue juga disuruh begadang sampai jam 12 lewat lah. Kalau jam 12 lewat udah boleh tidur. Oke. Nah, hebatnya apa Bang Ilmi? Pas gue bangun sembuh total langsung. Itu lu begadang itu? Gue nggak tahu ngelakuin apa. Emang nggak ngelakuin apa, begadang aja. Begadang aja itu disuruh. Gak ada bacaan. Nggak ada. Oke. Nah, pas gue bangun itu langsung sembuh kaki gue. Udah emang bener-bener sembuh, udah nggak ada rasa apa-apaan. Udah kayak normal. Tapi lu sendiri tahu nggak apa aja yang ngegelantungin kaki lu? Kalau itu katanya sih anak kecil. Dan orang pintar itu ngomong ke lu apa enggak? Antara dari Inan. Enggak, kenapa lu bisa digelayutin gitu-gitu? Kalau dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Kalau kata saudara temen gua, dia kan kasih tahu sama gurunya, karena gua megang ilmu juga.
Dulu kan pas enggak ini serius. Kalau kayak gitu berarti Katanya beradu. Tabrakan. Ya, ilmu barat sama ilmu timur. Katanya itu beradu. Jadi katanya itu ilmu gua nggak kuat kan, dulu kan gue STM pasti harus megang gini. Ya gua ngisi lah tuh. Akhirnya katanya beradu, ilmu gua kuat. Akhirnya lu yang kalah. Iya, yang kalah. Jadi karena itu terus pas inanya biar lebih aman lagi, baju yang gue pakai pas naik itu ntar dibuang. Udah dibuang. Di jalur mana Bang Rafli dibuang? Kalau itu gue nggak tahu, saudara temen gue yang ngebuang. Lu nggak nanya gitu itu dibuang di kali atau di mana gitu? Enggak. Terus habis itu satu lagi gue harus melewatin Sungai Bengawan. Biar dia balik lagi ke gunungnya katanya. Dia balik lagi ke rumahnya. Oh iya. Jadi gue harus ngelewatin Sungai Bengawan dulu. Pas banget kereta gue arah balik lewatin Sungai Bengawan. Jadi udah aman. Berarti antara dimensi batas makhluk halus itu yang ada di Gunung Lawu itu mungkin batasnya di Bengawan itu kali ya, Bengawan Solo itu ya? Iya, Sungai Bengawan itu. Nah, setelah lu sembuh nih, lu udah nggak kenapa-napa lagi, besokannya udah benar-benar sembuh. Udah benar-benar sembuh. Nggak balik lagi gitu sakitnya? Enggak, aman. Serem juga ya. Ya cukup nantang sih gitu. Salahnya lu juga, iya kesalahannya nunjuk-nunjuk itu juga kayak ibaratnya kita ke rumah orang nih, terus kita tunjuk-tunjuk kan kayak gitu juga kayak nggak sopan juga kan. Tapi lu ada planning buat nanjak lagi? Insya Allah ada. Nih, ntar kalau misalkan lu ada planning nanjak lagi, cerita, oke, sini. Kalau ada kejadian, makanya setiap lo naik gunung usahain lu brutal di situ. Jangan dong. Kalau brutal lu punya cerita, lu kita imbang sini lagi. Jangan dong. Nggak kayak dia bercanda Mas Rafli. Nah, teman-teman itu dia cerita nyata ya dari Mas Rafli tentang pendakian dia ke Gunung Lawu via apa tadi? Cemoro Sewu. Via Cemoro Sewu. Nah, buat teman-teman semua yang pengen ceritanya diangkat, misalkan ada mau cerita apa nih, diangkat komen aja di bawah, oke? Atau mungkin teman-teman mau diundang buat cerita di konten kita, boleh banget komen di bawah, nanti kita pilih, oke? Ya udah segitu aja berarti cerita atau episode pikun kita kali ini. Gua Hilmi Kazimi, Nurul Iksan dan Mas Rafli pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.